Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Aku bersama dua orang temanku, Bejo dan Agus, berniat untuk pergi ke rental band. Maklumlah, aku yang masih duduk di bangku SMK, bercita-cita menjadi musisi handal. Selain itu, menjadi seorang musisi band adalah hal yang diminati banyak remaja saat itu. Sehingga, dengan keahlianku bermain musik menjadi kebanggaan tersendiri. Biasanya kami bermain selepas asar, tapi hari ini kami melakukannya seusai maghrib, hanya untuk mencari suasana yang beda saja. Begitu semua berkumpul, kami segera berangkat menuju rental langganan. Dengan memakai helm dan jaket, kami segera menuju rental yang terkenal dengan sebutan The Other Space. Entah apa artinya, yang jelas rental tersebut bernuansa horor dan terkesan menyeramkan. Namun karena harganya yang lebih murah dari yang lain, maka kami sering mengunjunginya. Selainnya juga alat musik yang selalu diperbarui, sehingga memanjakan kami sebagai pelanggan. Dalam perjalanan, kami melewati dua buah pemakaman dan jalan sepanjang sungai, yakni Sungai Serut. Suasana pada malam itu cukup lengang dan sepi. Tidak seperti biasanya. Langit juga seperti hendak hujan, padahal kala itu musim kemarau. Angin berembus lembut di tengkuk kami yang membuatku merinding. Kebetulan aku membawa motor sendiri, sementara kedua temanku berboncengan. Tapi tampaknya hawa seram itu hanya perasaanku saja. Tidak terlihat sesuatu pun yang menyeramkan. Sesampai di rental band, suasana juga sepi. Hanya ada satu motor punya pemilik rental. Kami pun segera masuk dan memulai untuk bermain musik. Dentuman musik di dalam studio membuat kami melupakan semua yang terjadi di perjalanan tadi. Lagu demi lagu telah kami nyanyikan. Hingga tidak terasa jam menunjukkan pukul 10 lewat. Dan dengan perasaan puas, aku mengajak kedua temanku untuk pulang. Setelah membayar biaya sewa, kami bergegas meninggalkan rental. Aku yang masih teringat sepinya jalanan tadi, meminta pada Bejo untuk berboncengan denganku sebagai teman ngobrol di jalan. Selama perjalanan kami ngobrol dengan asiknya. Namun obrolan itu terhenti ketika hendak melewati kuburan dan Sungai Serut. Suasana mendadak sepi mencekam. Hanya suara angin yang berembus dingin, mempermainkan dedaunan dan membawa aroma wangi khas pemakaman. Sesampainya di pertengahan jalan yang bersebelahan dengan Sungai Serut, kami dikejutkan dengan munculnya suara. Suara yang tidak biasa dan tidak pernah kami dengar sebelumnya. Suara perempuan tertawa melengging memekakkan telinga. Meskipun kami menggunakan helm, tapi suara itu seolah begitu dekat, seakan mengejar kami. Ketakutan kami semakin menjadi saat terlihat sosok perempuan melintas.
Wanita dengan berpakaian keraton itu tertawa lepas. Wajahnya terlihat pucat pasi, rambutnya tampak digelung rapi. Sesaat kemudian, sosok tersebut melayang. Dia menyeberang dari Sungai Serut menuju pemakaman di seberang jalan. Kami hanya melihatnya dengan terus terdiam. Aku sendiri yang gemetaran terus melajukan motorku. Sementara Bejo melingkarkan tangannya sangat kuat. Kami terus memacu gas motor dan melaju kencang, mencoba menghilangkan sosok tersebut dari pikiran kami. Maklum, di depan masih ada satu komplek kuburan lagi yang harus kami lewati. Kuburan yang tidak kalah seram dan menakutkan. Dan benar saja, ketika sampai di depan kuburan itu, kami disambut dengan riuh angin menggugurkan dedaunan. Bau wangi khas kuburan kembali menusuk hidung, yang kemudian disusul dengan suara tawa yang sama, menggema dan mengerikan. Suara tertawa itu mengikuti hingga komplek pemakaman habis. Entah apa yang ada dalam pikiran kami. Yang terpenting saat itu hanyalah memacu motor hingga sampai ke rumah dengan selamat. Setelah sampai di persimpangan, kami berhenti sejenak. Tampak warung kopi yang hanya beberapa orang saja berada di sana. Kami putuskan untuk nongkrong di warung itu sambil melepas kengerian yang masih terasa. Kalian ini dari mana? Tanya pemilik warung sambil menyeduh kopi hitam buat kami. Ada rasa penasaran yang ditunjukkan wanita parubaya tersebut. Tidak biasanya warung kopi ditunggui seorang wanita, apalagi yang buka sampai semalam ini. Atau mungkin semua demi kebutuhan hidup yang mendesak. Kami dari desa sebelah, Bu, jawab Agus, yang kemudian dilanjutkan dengan bercerita tentang kejadian di pemakaman tadi. Beberapa pengunjung di sana ikut mendengarkan cerita Agus. Mereka tampak ikut merinding mendengar pengalaman yang baru saja kami alami. Bukan kalian saja yang melihat penampakan sosok tersebut. Beberapa orang yang lewat sungai itu juga sering menemui hal yang sama. Ucap pemilik warung sambil menyajikan kopi. Yang kemudian dia duduk di tempatnya, lalu bercerita tentang sejarah Sungai Serut. Masuknya kerajaan Sungai Serut disebut Rejang Sabah, yaitu suku bangsa Rejang yang berasal dari Lebong di dataran tinggi Bukit Barisan. Hingga menyebar ke pesisir karena banyak jumlahnya daripada suku Lembak yang minoritas. Ratu Agung sebagai raja pertama memimpin dari tahun 1550 sampai 1570. Mempunyai 7 orang anak, yakni Raden Jili, Monok Minjur, Lemang Batu, Taju Rumpun, Rindang Papan, Anak Dalam Muara Benggulu, dan Putri Gading Cempaka. Pada masa pemerintahan Anak Dalam 1570 sampai 1615, wilayahnya meluas ke utara sampai ke dusun-dusun di tepi air Lais dan air Ketahun, juga ke selatan sampai ke air Lembuwing. Pada zaman anak abad ini pula, pada akhir abad 16, telah berdatangan para pedagang Aceh ke bandar kecil Sungai Serut. Mereka bermukim di bukit dekat pantai, yang sampai sekarang terkenal dengan sebutan Bukit Aceh. Pada suatu hari, Tembo Benggulu, putra Sultan Aceh yang juga seorang pedagang, melihat Putri Gading Cempaka yang cantik jelita. Lirikan mata itu membuatnya jatuh hati pada sang putri. Ada perasaan yang tidak mampu dibendungnya. Kecantikan sang putri disampaikan pada sang ayah, Sultan Iskandar Muda, yang kemudian meminta agar sang putri segera dilamar. Demi memperkuat pengaruh kesultanannya, beliau menyetujui permintaan putranya untuk meminang sang putri. Lamaran itu pun dilaksanakan. Namun sayang, lamaran tersebut ditolak oleh Anak Dalam, kakak dari Putri Gading Cempaka yang saat itu menjabat sebagai raja. Karena merasa diabaikan akibat penolakan tersebut,
putra Sultan Aceh memerintahkan panglima pasukan laut untuk memerangi anak dalam. Peperangan ini sungguh tidak seimbang. Rakyat dan tentara kerajaan mempertahankan dengan sungguh-sungguh daerahnya, sehingga banyak memakan korban yang bergelimpangan di Sungai Serut ke hulu sungai. Raja anak dalam melarikan diri ke pedalaman Gunung Bungkuk dan kerajaannya dimusnahkan. Peristiwa berdarah ini terjadi sekitar tahun 1615. Dan mulai sejak itu, Sungai Serut berubah nama menjadi Sungai Bengkulu, yang berasal dari kata-kata bangkai ke hulu. Banyak yang meyakini kalau hantu tersebut merupakan perwujudan dari Putri Gading Cempaka. Tutur wanita itu menutup ceritanya. Kami mendengarkan sejarah yang diceritakan dengan serius. Sesekali kami seruput kopi hingga tidak terasa tinggal ampasnya saja. Setelah membayar, kami segera melanjutkan perjalanan pulang. Bejo memutuskan untuk menginap di rumahku karena masih merinding dengan kejadian tadi. Sementara Agus tetap ngotot pulang meski aku paksa untuk menginap. Maklumlah, temanku itu tergolong anak mami. Jadi kalau tidak pulang, tentu orang tuanya akan bingung mencarinya. Setelah beristirahat untuk menenangkan diri, aku dan Bejo bersiap untuk tidur. Beberapa saat kemudian aku pun terlelap. Tiba-tiba, aku merasa ada sesuatu yang mengganjal tubuhku. Padahal saat itu, aku berada di pinggir dinding kamar. Dalam keadaan setengah sadar, aku berpikir kalau tidak mungkin sampai menumbur dinding saat tidur. "Jo, minggir sedikit," ucapku. Aku berpikir kalau itu adalah Bejo yang tidurnya lasak. Namun ketika sudah beberapa lama, aku makin merasa kalau bukan hanya mengganjal saja. Namun tubuhku jadi berat dan susah digerakkan. Dalam gelapnya keadaan kamar, aku membuka mataku. Alangkah terkejutnya aku ketika sesosok wanita berbaju kerajaan tengah berada di atas tubuhku. Jelas sekali, itu adalah sosok yang tampak di sungai tadi. Dan saat aku menoleh, seorang prajurit telah hancur tubuhnya tergolek di sebelahku. Aku berusaha berteriak membangunkan Bejo. Namun apa daya, mulutku terasa terkunci. Sosok wanita yang ada di atas tubuhku hanya terdiam dan sesaat kemudian membalikkan kepalanya 180 derajat melihat ke arahku. Dengan sekuat tenaga, aku ingin berteriak, namun suaraku tetap tidak bisa keluar. Akhirnya aku memejamkan mata sekuat-kuatnya sambil membaca doa apapun yang ku bisa. Dan dengan segenap keberanian, aku memutarkan tubuhku hingga berguling-guling menumbur Bejo yang ada di sebelahku. Aku pun mampu bergerak dan terbangun dengan keringat dan nafas memburu. Aku gemetaran, sementara Bejo hanya terkaget dan bingung bertanya-tanya. Aku tidak bisa menjelaskan karena masih gemetar dan ketakutan. Setelah agak tenang, aku baru menceritakan hal yang baru saja ku alami dalam alam setengah sadar. Ketindian. Mungkin itu yang sering disebut orang-orang dengan apa yang ku alami. Bejo yang tampak takut mengajakku untuk bergadang sampai pagi. Dia takut kalau mengalami kejadian yang sama. Sampai saat ini aku masih tidak bisa melupakan kejadian tersebut. Kejadian yang seumur hidup baru aku alami sekali. Ketindian dan dikejar sosok hantu Sungai Serut. Memang, sungai itu kini masih disebut sebagai lokasi yang cukup angker. Namun, jika siang hari, lokasi tersebut tampak biasa saja. Bahkan banyak didatangi pemancing atau orang yang memenjala ikan
karena memang ikannya cukup banyak di sungai tersebut. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.